Selamat malam Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada malam hari ini kita boleh meluangkan waktu kita dalam ibadah kelompok doa pada malam hari ini. Baiklah, kita mengarahkan hati dan pikiran kita di dalam ibadah kelompok doa kita pada malam hari ini dengan satu pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia untuk segala masa. Allahku maha kuasa. Sekali lagi, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia untuk segala masa. Allahku maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam sorga, pada malam ini Tuhan kami sangat bersyukur untuk kesetiaan Tuhan sepanjang hari yang telah kami lewati di dalam segenap aktivitas hidup kami Tuhan. Sehingga pada saat jam ini Tuhan kami datang di dalam ibadah persekutuan doa kami di kelompok doa setiap RT masing-masing. Kami datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Tuhan memberkati kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Biarlah ibadah ini terlaksana dengan tuntunan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memuji Tuhan di dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 300, Naungan Jiwaku. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Ajaib Tuhanku Yesus, Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ajaib Juru Selamatku Yesus Tuhan, di
angkatnya tanggunganku. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, padaku kekuatan baru. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ya, puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan menjadi dasar pokok renungan kita di dalam ibadah kelompok doa kita pada malam ini, yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Saya membaca firman Tuhan ini untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam ini saya membawa kita merenungkan di bawah satu topik firman Tuhan pada saat malam ini, yaitu Allah yang berdaulat. Sekali lagi, renungan firman Tuhan yang saya bawa kita renungkan bersama-sama pada malam ini, yaitu Allah yang berdaulat atau kedaulatan Allah atas hidup orang yang percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita, di situ kita lihat atau kita membaca firman Tuhan atau melihatnya bahwa ada satu kisah nyata yang terjadi di dalam kehidupan kepala penjara pada saat itu, bahwa disitulah kedaulatan Allah di dalam kehidupan kepala penjara itu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat definisi Allah berdaulat adalah Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah memelihara, Allah yang menopang, dan juga Allah yang menguasai, Allah yang menata, dan Allah yang menjaga,
dan Allah yang memerintah atas segala sesuatu secara sempurna. Kalau kita melihat mendefinisikan tentang kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah juga mempunyai kekuasaan tertinggi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah berdaulat dan berkuasa di surga dan di bumi. Diungkapkan dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Dan juga kedaulatan Allah sungguh tidak terduga dan tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita pada malam ini, kita melihat bahwa kisah kedaulatan Allah di dalam kehidupan orang-orang yang mungkin kita tidak pikirkan yang terjadi. Tetapi kita lihat bahwa kedaulatan Allah itu sungguh luar biasa untuk mengubah kehidupan orang yang keras menjadi lunak. Kehidupan orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang terjadi kepada kepala penjara yang ada di Filipi, di mana Rasul Paulus pada saat itu memberitakan Injil, dan Silas pada saat itu lalu mereka menyeret mereka ke penjara, diperhadapkan dengan penguasa-penguasa pada saat itu. Tetapi Rasul Paulus dan Silas mereka tidak gentar sekalipun, karena mereka mempunyai Allah yang dahsyat dan berdaulat atas segala sesuatu, atas kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kepala penjara itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan hanya dia saja, tetapi seluruh isi rumahnya, keluarga, anak dan istrinya percaya kepada Tuhan pada saat itu. Disitulah kita lihat kedaulatan Allah sungguh tidak terduga dan tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kita mengikuti Tuhan mesti banyak sekali tantangan yang membuat iman kita menjadi lemah atau membuat kita menjadi takut dalam mengikuti Tuhan. Tetapi apakah kita percaya bahwa Allah itu berdaulat dalam kehidupan kita, yang sanggup melindungi kita, yang sanggup menopang kita? Jangan kita merasa takut dan bimbang. Ada Yesus yang selalu datang menolong dan menopang kita. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak orang-orang Kristen yang menghadapi ketakutan di dalam iman mereka, menghadapi berbagai kesulitan hidup. Tetapi kalau kita lihat bahwa Allah yang pemelihara hidup kita sepanjang hari, kita lihat bukti Allah yang sudah memelihara kita, tetapi masih kita meragukan kedaulatan Allah itu yang selalu menuntun, menyertai dan memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dan juga Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, di sana dikatakan Allah menyertai kita sampai kepada akhir zaman atau sampai garis finish perjuangan hidup kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Disitulah kita melihat kedaulatan Allah itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa tidak ada lagi waktu kita untuk main-main dalam dosa atau dalam hidup dalam kedagingan kita. Tetapi mari kita sebagai anak Tuhan, mari kita menyerahkan
seluruh keberadaan hidup kita secara total kepada Tuhan, bahwa Allah itu berdaulat dalam kehidupan kita. Dialah yang akan menyertai kita, memelihara kita sampai kepada akhir zaman, atau sampai pada akhir daripada kehidupan kita, Bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita merasa takut dan bimbang di dalam kehidupan kita untuk menjalani hidup ini. Ada Yesus yang selalu datang, selalu menolong kita, memberikan kekuatan untuk kita, Bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak ada lagi waktu kita untuk main-main hidup di dalam Tuhan. Sebab kita tahu bahwa sejak kita lahir dari kandungan ibu kita sampai pada saat ini adalah kedaulatan Allah. Ini kemahakuasaan Allah yang selalu memimpin, menyertai dan memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya jangan kita main-main mengikuti Tuhan, dan jangan kita main-main di dalam dosa atau dalam hidup di dalam kedagingan kita. Tetapi marilah kita menanggalkan itu dalam kehidupan kita. Mari kita hidup baru di dalam Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang penuh dengan kedaulatan. Allah yang maha kuasa, yang tahu persis jalan kehidupan kita, Bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus. Inilah saatnya atau waktunya kita hidup menuruti apa yang Tuhan katakan dalam kitab suci untuk kita, yaitu memuliakan Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Jadi kita serahkan hidup kita kepada Allah. Kita turut aja dengan apa yang Allah katakan lewat kitab suci atau firman Tuhan. Allah mau supaya kita mengingat bahwa Allah itu yang menolong kita, bahwa Allah itu melindungi kita, bahwa Allah itu memelihara dan menguatkan kita dalam segala pencobaan yang kita hadapi. Itu sebabnya jangan kita terlalu takut, terlalu khawatir, bimbang dalam menjalani hidup ini. Dia berdaulat atas segala penyakit kita. Dia berdaulat atas segala pekerjaan kita. Dia juga berdaulat atas segala macam masalah yang kita hadapi setiap saat yang kita hadapi. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan yang melindungi kita, memelihara kita, dan Dia menguatkan kita dalam kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri kokoh dan kuat kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat dan yang mengatur semua langkah-langkah kehidupan kita. Maka kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita apabila kita hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti cerita firman Tuhan yang kita baca dalam pembacaan kita, yaitu kepala penjara mempunyai keinginan untuk memasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara supaya mereka siksa. Tetapi kedaulatan Tuhan terjadi, bahwa Tuhan sanggup melepaskan, menolong, dan memelihara Paulus dan Silas. Dan akhirnya kepala penjara dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengubah ketakutan menjadi suatu ketenangan di dalam kehidupan kita. Nah, inilah firman Tuhan yang menguatkan kita pada saat ini. Marilah kita percaya terus kepada Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami sangat bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini, Tuhan menguatkan kami bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah yang berdaulat.
atas kehidupan kami Tuhan. Apa yang terjadi Tuhan tahu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan, terus berserah diri kepada Tuhan, sebab kami punya Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan pada saat ini lewat persembahan kita. Kita memuji Tuhan di dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 78. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 78, Di Atas Yesus Karanghu. Kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, dan hari Minggu kita mengantar persembahan kita kepada badan pengurus jemaat yang ada di gereja. Mari kita memuji Tuhan nomor 78, Di Atas Yesus Karanghu. Sandaranku tidak yang lain melainkan darah domba buka. Amalku pun seperti kain yang laras saja Tuhanku. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Cintamu Yesus pun kekalku, berteduh dan tak sesal. Dan bila ombak memecah, ku tak gentar, ku soraklah. Di atas Yesus Karanghu aku berdiri dan teguh, dasar yang lain rebah runtuh. Ya, puji Tuhan atas persembahan yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Kita berdoa untuk RT kita masing-masing. Kita berdoa untuk ketua RT dan pengurus RT, dan kita sebagai masyarakat yang ada di dalam RT masing-masing. Kita berdoa, dan kita berdoa untuk desa kita yang ada di Tengkapak. Berdoa untuk Bapak Kepala Desa dan staf. Kita berdoa untuk mereka, dan kita berdoa juga untuk badan pengurus jemaat bersama dengan gembala-gembala sidang, pengerja yang ada di dalam jemaat kita. Dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kita doakan mereka, dan kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang rutin kita doakan di dalam jemaat kita. Dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dan kita berdoa untuk pemimpin gereja kita, mulai dari pusat sampai kepada gereja-gereja lokal dan penginjilan yang ada di dalam daerah Kayan Hilir. Kita doakan. Nah, inilah beberapa pokok doa yang saya sampaikan kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala beban hidup kita kepada Tuhan yang terlintas dalam pikiran kita. Kita bawa di dalam doa pada malam ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Pada malam ini Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang begitu setia memelihara, memegang kehidupan hidup kami Tuhan. Sehingga sampai pada saat detik ini Tuhan, kami ada bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi kami ada oleh karena kasih pertolongan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada saat itu Tuhan, kami datang kembali di dalam doa kami, dalam persekutuan kelompok doa pada malam ini Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan untuk mengarahkan kami di dalam permintaan doa kami Tuhan, untuk menyerahkan segala beban hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik yang sengaja maupun tidak sengaja yang kami lakukan. Tuhan, Tuhan ampuni kami. Biarlah doa yang kami sampaikan kepada Tuhan pada malam ini dapat berkenan di hati Tuhan, dan kami akan menerima jawaban Tuhan sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Tuhan, kami berdoa untuk RT yang ada dalam jemaat kami Tuhan. RT 1 sampai RT 6. Tuhan memberkati ketua-ketua RT yang ada. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kemampuan, hikmat, akal budi, kesanggupan untuk memimpin setiap RT yang ada dalam desa kami yang ada di Tengkapak. Kami mohon penyertaan Tuhan juga dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka, bersama dengan pengurus-pengurus RT dan masyarakat RT masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan pelihara, Tuhan memberkati mereka dalam segenap kehidupan mereka Tuhan. Segala apapun yang mereka rencanakan di dalam RT masing-masing, Tuhan memberkati, menolong, memampukan mereka untuk melaksanakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan desa kami yang ada di Tengkapak. Berdoa untuk Bapak Martinus Saing bersama dengan staf. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa yang ada di pemerintahan desa Tengkapak itu. Tuhan memberkati dan berikan ketabahan, kesabaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Dan juga segala program-program yang sudah disusun dalam pelaksanaan kegiatan di dalam pemerintahan desa Tengkapak itu, Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dalam jemaat kami yang ada di Tengkapak ini Tuhan. Baik program-program pembangunan maupun program-program pelayanan yang sudah disusun dalam tahun ini. Tuhan memberkati program tahunan yang sudah disusun dalam tahun itu. Tuhan, Engkau memberkati. Dan juga memberkati kami sebagai pelayan Tuhan di tempat ini. Berdoa untuk Bapak Gembala sekeluarga dan kami sebagai asisten-asisten. Tuhan memberkati setiap pribadi dan keluarga kami Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan kami Tuhan. Biarlah kami sehati sepikir dapat memajukan jemaat kami yang ada di Tengkapak ini Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk badan pengurus jemaat. Tuhan juga menolong mereka, memampukan mereka, sebab mereka juga penuh dengan keterbatasan Tuhan. Mereka dipilih, mereka dipanggil, Tuhan juga yang akan memelihara kehidupan mereka. Demikian juga dengan keluarga, anak dan istri mereka, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan berdoa untuk setiap pekerjaan yang dibidangi oleh setiap anggota jemaat Tuhan di dalam jemaat kami, baik sebagai pegawai negeri yang ada di kantor maupun yang ada di sekolah sebagai tenaga kependidikan. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna untuk mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anggota jemaat Tuhan sebagai profesi, sebagai petani ladang. Tuhan memberkati kebun,
bahkan juga sebagai nelayan yang ada di perusahaan, sebagai TNI Polri yang ada di laut maupun yang ada di udara juga. Tuhan memberkati saudara-saudara kami sebagai keamanan negara kami. Tuhan memberkati mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk usaha-usaha kecil yang ada dalam jemaat kami. Tuhan, kami terus mendoakan baik itu penggilingan padi, pengisian galon ulang, dan juga cateringan, sarang burung walet, usaha-usaha kios-kios kecil, dan juga usaha kue-kue dan sayur-sayuran. Usaha apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan yang ada di desa kami, Tuhan memberkati mereka dan memberkati saudara kami sebagai pengusaha yang ada di laut, yang ada di pasar. Tuhan memberkati mereka Tuhan pada saat ini dimanapun mereka berada. Dan juga kami tetap mendoakan saudara-saudara kami yang ada di perusahaan dimanapun mereka berada pada saat Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna untuk mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, maupun yang ada di sekolah teologi dan sekolah umum dimanapun mereka berada melaksanakan tugas mereka sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati segenap tugas belajar mereka, mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Tuhan memimpin anak-anak kami. Tuhan, biarlah mereka takut akan Tuhan, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan, yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan mereka. Tuhan jauhi semuanya itu. Berkati anak-anak kami Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna supaya mereka dapat melaksanakan tugas belajar mereka dimanapun mereka berada, baik yang ada dalam jemaat kami maupun di luar jemaat kami. Tuhan memberkati mereka. Demikian juga kami berdoa untuk Provinsi Kalimantan Utara, berdoa untuk Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, anak-anak Tuhan yang sedang duduk dalam pemerintahan di dalam provinsi, juga Engkau memberkati mereka. Demikian yang ada di kabupaten, juga Engkau berkati mereka Tuhan, baik bupati maupun wakil bupati. Tuhan memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk anggota dewan yang ada di pusat, yang ada di wilayah maupun yang ada di dalam daerah. Tuhan memberkati mereka. Anak-anak Tuhan secara khusus sebagai anggota dewan, Tuhan memberkati mereka Tuhan pada hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami tidak tahu dimanapun mereka berada pada saat Tuhan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka lewat obat yang mereka makan minum. Tuhan memberkati obat itu, biarlah obat itu menjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala keperluan hidup Tuhan selalu mencukupi mereka. Demikian dengan saudara-saudara kami yang rutin kami doakan dalam pemulihan juga. Tuhan memberkati. Demikian dengan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan, yang hanya duduk diam di rumah. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan dalam kehidupan mereka. Berikan semangat hidup, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur pada saat Tuhan kami sudah memberi persembahan untuk membantu kelancaran pekerjaan Tuhan di dalam jemaat kami. Mari Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah menolong ibadah kami, ibadah kelompok doa, mulai dari awal sehingga boleh berakhir dengan pertolongan Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah kelompok doa di Tuhan, baik pujian, firman Tuhan dan persembahan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kami diberkati Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dan kami akhiri persekutuan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.